Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini hari Senin tanggal 20 November. Jamaah Halia Wisata keberangkatan tanggal 18 November. Insya Allah kita akan melaksanakan city tour atau ziarah di kota Madinah Al Munawwarah. Ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama diantaranya Masjid Quba. Kita akan sholat di sana. Gimana pahalanya seperti umroh. Yang kedua juga kita akan ke kebun kurma, ya, untuk melihat, mencicipi, kalau cocok dibeli. Berbagai macam kurma dan coklat ada di sana. Yang ketiga kita akan ke Jabal Uhud, melihat secara langsung bagaimana peristiwa bersejarah perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Kita akan melewati Masjid Qiblatain, Masjid Sabah, dan tentunya beberapa tempat sejarah lainnya. Insya Allah berkah. Halia Wisata, pelayan Anda beribadah. Wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarza. Yang mana juga beliau adalah sahabat Rasulullah yang awal pertama sekali hijrah ke kota Madinah. Ini dia Waqar Osman bin Affan Hotel. Dan masih ada masjidnya di tempat tidak jauh daripada daerah Dumamah. Sumber airnya itu kalau kita mau pergi lumayan jauh di sini, karena itu berada di kebun kurma yang terletaknya di dekat ujung perbatasan Haram Madinah. Ini dijadikan hotel Bapak Ibu. Bayangkan rekening dunia dengan akhiratnya tidak berhenti-henti. Sebelah kanan Bapak Ibu, Masjid Qubanya nampak dari jauh, ya. Begitulah sampainya Rasulullah bersama Abu Bakar. Penduduk Quba ini pertama sekali tidak tahu mereka yang mana Rasulullah. Dikirain Abu Bakar itu adalah Nabi karena mudanya beliau daripada Nabiullah Muhammad SAW. Karena tadi beliau merasakan perasaan itu, bangunlah Abu Bakar memayungi daripada Rasulullah dengan kain ataupun bajunya sehingga Rasulullah tertahan daripada matahari. Barulah mereka tahu bahwasanya yang dilindungi oleh seseorang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang pergi ke Quba dengan di malam hari ataupun siang hari menggunakan mobil-mobil golf, ya, akan melewati pasar malam di situ semuanya, tempat belanja semuanya, ya. Jadi di sini merupakan akan dibangun tempat wisata paling besar nanti. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat ini sedang pembangunan terus, ya, karena Saudi sedang program menggerakkan pariwisata paling banyak untuk menutupi daripada devisa banyak. Ya, luar biasa insya Allah. Nanti suatu saat bapak-bapak akan jalan-jalan kemari itu sudah lebih mudah. Dengan ketakwaan mereka lah mereka membangun masjid tersebut, dan maka masjid itulah pertama sekali kaum muslimin baik Ansar dan Muhajirin bersatu, saling mendukung, saling membantu, saling juga mensupport. Disitulah terlaksananya sholat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pertama sekali. Kebersamaan menggerakkan. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di Masjid Quba. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat di Masjid Quba. Insya Allah. Kita akan kumpul di sini, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya perhatian dulu sedikit. Saya takutnya untuk menghindari barang hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Berbeda kita datang malam hari, mungkin hanya penduduk daripada Madinah. Rasulullah dhaqal qalbu dhar'a wa tala ash-shawq
حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله دوما يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله. Oke, tahan dada dulu semuanya. Oke, semuanya. حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. أحن إليك ما دامت حياتي غراما صار في أعماق ذاتي وحبا مولعا بك يا حبيبي بكل سلام مني أو صلاتي. أحن إليك ما دامت حياتي غراما صار في أعماق. Oleh Rasulullah, sesungguhnya kaum kafir Quraisy telah bergerak dari kota Mekah sebanyak 3.000 orang, yang mana di dalamnya ada 800 orang berpasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam karena mereka ingin membalas kekalahan yang terjadi di perang Badar di tahun 2 Hijriah. Mereka dendam luar biasa, apalagi ada kejadian tentang orang-orang berniaga daripada barang-barang Abu Sufyan yang ditahan oleh kaum muslimin, sehingga terjadilah Bapak Ibu pergerakan mereka menuju ke Madinah. Maka Rasulullah meminta pendapat daripada kaum muslimin ketika itu di dalam Masjid Nabawi. Apa tanggapan kalian wahai kaum mukminin tentang berita ini? Maka orang-orang tua yang ada di situ, orang-orang daripada para sahabat yang sudah tua-tua menyarankan, ya Rasulullah, kita tunggu di benteng-benteng daripada kota Madinah. Namun ada orang-orang muda yang baru sampai kemudaannya ataupun masih jiwa muda, mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin menyahut perang jihad, kami ingin menyahut pahala jihad, mari kita tunggu di luar kota Madinah. Namun Rasulullah tidak memberi putusan tersebut terlebih dahulu. Besok pagi setelah sholat subuh dikumpulkan kembali, masih saran yang sama. Kemudian Rasulullah menyampaikan ada satu mimpi yang ia alami tadi malam. Apa mimpi tersebut? Yang pertama, beliau menyampaikan bahwasanya beliau bermimpi pedang yang beliau gunakan bengkok. Rasulullah SAW sebagaimana tadi saya sampaikan kaum Bani Salimah, beliau makanya sholat di tempat ini. Ketika beliau sholat zuhur ketika itu, sebagaimana sholat itu 4 rakaat seperti biasa, ya, inilah masjidnya. Ketika beliau sholat zuhur, yang mana niatnya tetap 4 rakaat, ketika beliau baru sampai 2 rakaat di tahiyat awal, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini dia Pak, karena sudah dimakan oleh pelebaran jalan, ya, kita lihat makin keadaan sempit, ya, tempatnya, dan ini akan dibangun terus dan terus dibangun, nantinya akan jadi seperti masjid
baju kan? Yang mana Rasulullah SAW ketika itu melakukan perjalanan yang mana beliau ingin berziarah melawat daripada anak sahabatnya, daripada kafilah Ibni Salimah yang ada di tempat tersebut. Maka pemuka kaum kafilah Bani Salimah melihat keadaan hampir masuknya waktu zuhur, maka beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholatlah di tempat kami nantinya agar kami bisa mendirikan tempat sholat di tempat itu. Bani Salimah ini adalah keturunan daripada Bani Khazraj, ataupun juga termasuk daripada kalangan Yahudi, tapi mereka bekerja sama dan membuat satu kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dia mencintaiku dan aku mencintainya. Gunung ini, kata Rasulullah, ketika dalam perang Uhud ketika itu, gunung Uhud ini ketika Rasulullah SAW mau menaik ke atasnya, gunung ini bergetar 3 kali. Kenapa? Karena dia dikatakan orang yang paling suci di dunia ini akan naik ke tempatnya, betapa mulianya dia. Sehingga Rasulullah SAW, wahai Uhud, tenanglah engkau, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan ada bersamaku orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ada orang-orang yang syahid nantinya di jalan Allah. Maka Uhud ini tenang, maka Rasulullah naiklah ke atas Uhud ini. Maka Rasulullah menyampaikan, dia mencintaiku dan aku mencintainya, dan dia bersamaku nantinya di dalam surga. Dari Uhud ini adalah gunung salah satunya yang ada di dalam surga, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah SAW sering datang ke Uhud ataupun ke makam syuhada yang ada di Uhud, dan ia juga berdoa selalu di situ. Dan itulah orang-orang yang sampai sekarang melihatnya saja berpahala Uhud ini, apalagi mendatangi. Mereka bergeraklah kemari Bapak Ibu sebanyak 1000 pasukan. Dalam 1000 pasukan itu sampai di masjid kiblat lain, timbullah orang-orang munafik di dalamnya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, seorang tokoh daripada Yahudi ketika itu. Maka mereka mundur patah balik kembali ke kota Madinah sebanyak 300 orang. Maka tinggallah pasukan muslim sebanyak 700 orang. Nah Bapak Ibu, kita lihat inilah Uhud Bapak Ibu. 700 pasukan muslim datang kemari menunggu 3000 orang. Dan di sini adalah yang bukit ini namanya Jabal Hurmat ataupun Rimat, ataupun dikenal dengan Gunung Panah. Kaum muslimin ditempatkan di atas ini sebanyak 60 orang untuk memimpin pasukan panah, untuk menjaga kaum kafir Quraisy daripada kafilah ataupun pasukan Khalid bin Walid sebanyak 800 orang dari pasukan kudanya. Karena pasukan Khalid bin Walid ini, karena yang mimpinnya terlalu cemerlang, Pak. Dia tahu kapan harus maju. Dia tidak mau ikut perang duluan. Dia tunggu kesilapan dari kaum muslim. Maka dia sembunyi daripada lereng-lereng yang ada di sini sebanyak 400 orang. Dan 2.300 menghadapi daripada 640 orang berperang langsung di sini, Pak. Ini masjid inilah tempat terjadi perang dulu. Ini masjid inilah dulunya masih tanah datar, masih tanah yang mana tanah huruf, di sini terjadi perang dulu. Bayangkan 640 orang melawan 2.400, mohon maaf, 2.200 pasukan daripada pasukan perang kaum kafir. Bismillah, inilah Jabal Uhud, di mana pernah terjadi suatu peperangan, perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Insya Allah kita akan berkunjung, melihat secara langsung, dan tentunya kita akan berziarah, insya Allah. Dan alhamdulillah jamaah Alia Wisata Grup 18 November kita akan berziarah secara langsung.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang telah memberikan kita kehidupan, Sang Pencipta yang mana kita mohonkan kepada beliau untuk diberikan hidayah selalu senantiasa kepada kita, dan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, seorang vlogmator utusan Allah, seorang yang mana diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk bagi umatnya, yang mana beliau jugalah yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah tempat Uhud, yang dikenal juga adalah tempat perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat dan ahli keluarganya. Disinilah Bapak Ibu sekalian, yang mana menampakkan ketangguhan orang Islam, yang mana juga menampakkan kekuatan kaum muslimin, yang mana tempat perang inilah yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang yang munafikun, yang membedakan kaum muslimin benar-benar ia masuk Islam, yang mana orang-orang munafikun yang hanya mengaku tapi tidak berbuat Islam. Di tempat inilah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW kehilangan daripada pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di tempat inilah Rasulullah menampakkan taktik daripada kepandaiannya dalam berperang. Dan di tempat inilah Rasulullah yang pernah beliau tertanggal giginya Bapak Ibu. Di tempat inilah Rasulullah hampir kehilangan nyawanya. Perang Uhud menggambarkan semangat juang kaum muslimin. Perang Uhud menggambarkan bagaimana seorang mukmin harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Inilah contoh dari peperangan yang mana Bapak Ibu sekalian menjadi suatu muhasabah bagi kita, suatu ibrah bagi kita, suatu pengalaman yang mana ini bisa menjadi ilmu pendidikan bagi kita Bapak Ibu. Perlu kiranya kita meningkatkan iman, karena Rasul kita juga pernah berjuang hampir mengorbankan nyawanya, dan juga para sahabat mengorbankan keluarganya dan hartanya dan kehidupannya, juga orang tuanya. Maka bagi kita Bapak Ibu yang lahir dari orang tua yang mana orang tua kita telah muslim sehingga kita dapat menggapai muslim. Jabal Rumat, gunung pemanah, di situ 50 pemanah. Kalau Jabal Uhud mana? Jabal Uhud adalah yang memanjang itu. Nah, itu adanya Jabal Uhud memanjang. Terjadi perangnya di mana? Tadi Ustaz Ajus menyampaikan yang ada masjid. Ya, itu terjadi perangnya. Kuburannya di mana? Kuburannya Bapak Ibu tinggal lurus, di situ ada benteng-benteng. Di situ kuburan syuhada Uhud. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab, 70 syuhada Uhud. Bapak Ibu demi kecintaan Rasul, mempertahankan akidah, bukan hanya harta, nyawa pun mereka korbankan. Di sini dulu para sahabat berada membawa pedang, membawa tombak. Untuk apa? Membela agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memberikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya amman Nabi, ya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum ya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya syuhada Uhudin. Allahumma ajzihim anil Islam warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Di mana kita? Siapa kita? Umrah bersama Alia Wisata. وحبا مولعا بك يا حبيبي بكل سلام مني أو صلاتي أحن إليك ما دامت حياتي.